Tolong tangkap saya. Apa salah? Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor yang lain. Tak baik melarikan diri, lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukanlah persembunyian paling aman bagi koruptor, justru ada di pengadilan. Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam, paling tanya sedikit-sedikit. Basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Anggap saja hanya zakat buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tidak membantah. Itu urusan pengacara saya. Karena itulah mereka dibayar, membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi Bapak tidak akan membantah kalau Bapak koruptor kakap. Saya yang ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdiskusi, terjadi pemerataan seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati sendiri. Kami justru ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an. Banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan dan diminta bicara di pengajian. Bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor dipenjarakan? Naif. Bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara, nanti malah repot, mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan merata, sesuai Pancasila. Atau biar lebih tadi, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi, sesuai Trias bahwa dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu, eksekutif, legislatif, yudikatif dapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi baru lokomotif demokrasi yang membawa gerbong keuntungan dan semua orang berebut ingin menikmati. Karena itulah memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran para demonstran berbahaya. Sebagai koruptor yang baik, tentu saja saya tak ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Tolong jangan pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggalang besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok, 1 hari saja dari kantor kelurahan sampai ke sana, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik berhenti, birokrasi macet, pabrik tak berproduksi, semua departemen kosong. Jangankan ngurus solusi atau bikin KTP, polisi umum saja mungkin nggak ada yang ngurusin karena semua koruptor mogok. Seperti lakon Lisi Strata, ketika seluruh perempuan memboikot laki-laki, kalian akan pusing sendiri. Kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Kami ada di setiap sendi negeri ini. Bagaimana cara kami bersama? Kalian seperti mengamputasi sendiri. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan yang nggak koruptor, apa sih bedanya? Mbak Aim Najib bilang, kesalahan hanya kebenaran yang tertunda. Maka yang nggak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda.
koruptor atau bukan, menyitir si Jalang Khairil Anwar, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita belajar menerimanya. Betapa korupsi memang sudah menjadi sesuatu yang menyenangkan di Republik ini. Anggap saja koruptor itu sebagai bagian dari perekonomian. Sudah numpuk utangnya, banyak pula koruptornya. Atau ini ibarat kita masuk ke lokalisasi, sudah bayar, terkena Raja Singa pula. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengaku begitu. Seperti terlepas beban saya. Sekarang saya bisa jadi lebih rileks. Saya siap dihukum dengan cara yang sebenarnya. Seluruh negeri beget. Saya tak mencari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalaupun maling, dia maling budiman. Seperti Robin Hood. Atau jadi suruh. Kalau sebagai koruptor kita yang peduli dengan wong cilik. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan wong cilik? Sebab partai politik tak pernah memikirkan nasib wong cilik yang terus-menerus korupsi. Karena itulah, wahai para koruptor budiman, marilah kita tingkatkan amal dan takwa kita dengan membantu supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan kecuali dengan percepat proses pembusukan. Koruptor macam kita mesti mendukung sesuatu. Bila tidak, negeri ini akan terus nggak jelas seperti ini. Negeri seolah-olah seperti dikatakan para Tri Simbola, semuanya jadi serba seolah-olah dan seolah-olah demokratis, seolah-olah negeri hukum, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri, padahal penguasa, seakan-akan penyair, padahal setengah pengangguran. Tak heran seseorang yang sudah resmi menyandang predikat koruptor pun masih bisa berpenampilan tenang, penuh senyum, mirip rohaniawan seperti saya. Anda terlalu melebih-lebihkan. Anda juga seolah-olah menempatkan koruptor sebagai sesuatu yang penting. Marilah, mulai saat ini kita lebih menghargai koruptor sebagai pahlawan tempat berjasa. Tapi ternyata yang berjasa mempercepat proses pembusukan seluruh sampah negeri. Anggap saja proses evolusi untuk menghasilkan pembuahan, muncullah kelas koruptor yang lebih bertanggung jawab terhadap nasib bangsanya. Jadi dengan menyerahkan diri, Anda merasa sudah bertanggung jawab, begitu? Terus terang, sebenarnya saya capek jadi gurunya. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya ini penjahat sekelas patroli atau dosa. Makanya lebih baik saya istirahat nyaman di rumah. Ketemu koruptor, kolega-kolega saya lainnya. Kan lebih enak begitu. Rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng, korupsi tidak korupsi asal kumpul. Kalau semua rukun kan enak. Lihat, saya tetap masih sehat. Cuma kelihatan tambah kurang waras. Hanya saja, kadang saya tetap heran dengan Bapak. Kenapa masih sungkan-sungkan para koruptor kakak saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali apa hukum itu memang benar-benar percaya bahwa koruptor seperti saya ini memang aset bangsa yang mesti dilindungi. Hingga meskipun koruptor seperti saya sudah berada di dalam penjara, masih saja diberi keleluasan untuk cara sistemik melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta secara murni dan konsekuen